Oke, selamat siang. Ini saya jelaskan untuk percobaan 2, yaitu pengukuran tekanan dengan bordon, gauge, dan manometer. Nah, di sini ada dua percobaan, tadi percobaan 2 yaitu percobaan 2A dan percobaan 2B. Ini saya jelaskan percobaan 2A yaitu kalibrasi bordon gauge, yaitu alatnya seperti ini. Ini alat ukur piston dan alat ukur bordon ya. Nah, jadi nanti kita bandingkan ketelitian mana percobaan 2A dan 2B. Sekarang saya akan menerangkan percobaan 2A dulu, piston dan bordon. Sebelum melakukan percobaan, kita harus timbangkan dulu benar-benar posisi timbang. Ini ada niko, kita letakkan di sini, posisi harus timbang. Nah, ini kan belum timbang, kita putar sampai benar-benar seperti ini. Nah, ini posisi keadaan piston benar-benar datar. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita masukkan air ke dalam piston melalui selang ini. Di sini ada katup udara, katup 6 dan katup 8. Nah, di sini saya kunci karena ini ke arah ke percobaan 2B. Nah, sekarang kita percobaan 2A, piston sama bordon. Dan selanjutnya ingat, semua dalam percobaan harus gelombang udara harus dihilangkan. Karena apa? Kalau ada gelombang udara, bordon ini jarumnya akan bergerak-gerak, tidak konstan dia. Untuk itu harus semua percobaan yang di sini harus gelombang udara harus dihilangkan. Oke, kita mulai ya. Kita ambil air, kita angkat, kemudian kita tuangkan. Oke, kemudian kita miringkan sampai keluar. Nah, sampai keluar di katup udara itu keluar seperti ini. Kemudian kami dikunci, katup udara dikunci, katup 6 dikunci. Jadi di dalam box ini, kotak ini sudah terisi air penuh, tidak ada gelombang udara ya. Kemudian kita cek apakah di sini ada gelombang udara enggak. Ini cek dulu ada gelombang udara enggak. Oh, ini ada banyak ini, jadi kurang terisi airnya. Ini ada ini. Nah, ini kemudian diisi air lagi dengan cara ditekan, diberikan, ditekan. Ini kan ada gelombang udara, ini harus dinaikkan penuh. Nah, dinaikkan sampai dia naik ke atas. Nah, kemudian ini sudah terisi air penuh, tidak ada gelombang udara. Kemudian kita letakkan kembali di sini. Kemudian kita isi air penuh. Nah, oke, jelas ya. Saya ingatkan kembali, dalam percobaan tidak ada gelombang udara karena mempengaruhi gerak jarum bordon ini akan bergerak tidak konstan. Jelas ya. Oke, saya isi lagi. Kemudian saya beri beban ini, beban piston ini beratnya 0,5 kilo. Nanti dicatat ini beban bertambah ya, dimasukkan tabel ada beban bertambah dan beban berkurang. Ini saya masukkan, ini beban bertambah, saya masukkan. Kalau dia turun otomatis ada gelombang udara ya, kalau tidak turun otomatis benar-benar gelombang udara tidak ada. Kemudian saya buka ini untuk beban bertambah, saya buka ini. Nah, jarum ini menunjukkan 1,5 gitu, 1,5 meter air. Nah, ini kalau dia ini turun otomatis masih ada gelombang udara. Kalau tidak ada, ini benar dicatat di sini di beban bertambah. Nah, 0,5 itu berapa jarumnya, bordonnya ditulis. Dengan massa bebannya 0,5 itu ketemu 1,5 meter air. Kemudian di beban ini beratnya 1 kilo. Di sini ada beban
Nah, ini setengah kilo. Jadi ini setengah 0,5 ditambah 0,5 otomatis 1 kilo ini. Oke, nah di situ berapa angkanya? Nomor 3. Kita tulis 3 di sini. Ya. Kemudian bebannya 2. Nah, kita tambah ini 1. Tadi beratnya 1 tambah 1 menjadi 2. Oke. Kemudian kita catat di sini berapa? Oh, ketemu 7. Oke. 7. Terus beratnya berapa lagi? 3. 1 2 3. Bebannya 3 kilo. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan berapa? Oh, ketemu 10,5. Kita tulis 10,5. Terus kemudian ditambah setengah kilo. Jadi beratnya seluruhnya 3,5 kilo. Kita catat. Oh, 12. Oke. Nah, sudah itu tadi kan beban bertambah, sekarang beban berkurang. Nah, kita kurangi. Nah, itu berapa? Tadi beban bertambah 10,5. Sekarang oh ini juga sama 10,5. Kemudian dikurangi lagi. Kita coba berapa ketemu. Kita tunggu sampai dia jarumnya berhenti. Oh, dia masih turun sampai dia konstan. Dia tidak gerak, oke, dia tidak gerak 7. Kemudian dikurangi lagi. Nah, ini masih dia posisi 3,5. Masih enggak ini? Apa dilihat turun enggak? Nah, kita cek. Oh, ini ketemu 3,5. Terus kemudian cek. Oh, ini oke, 1,6. Nah, ini hasilnya beban bertambah kemudian beban berkurang. Ini antara kalibrasi Bourdon untuk percobaan 2A kalibrasi Bourdon. Oke, jelas ya. Sekarang untuk percobaan 2A yaitu membandingkan hasil pengukuran Bourdon dengan manometer. Tetap percobaan sama, percobaan 2A tadi proses kerjanya sama, piston, Bourdon ditambah manometer ini. Kita bandingkan teliti mana, akurat mana antara Bourdon sama manometer ini. Caranya percobaan sama, tetap sama, kita harus pakai posisi 0, timbang, kita putar-putar. Kita putar-putar ya. Nah, oke, menunjukkan bahwa posisi sudah datar, tidak ada kemiringan, 0 posisinya. Untuk mengambil beban pemberat piston ini jangan dipaksa, saya minta jangan nanti putus. Kita buka keran katup udara. Nah, untuk mengambilnya. Oke, nah, sekarang kita ulangi percobaan seperti percobaan 2A ini dengan cara kita masukkan air lagi. Nah, sampai penuh kita tutup katup udara, kita tutup katup 6. Yang sudah saya terangkan, dalam percobaan harus dihilangkan gelembung udaranya. Yang sini kan sudah tidak ada masalah, sudah penuh. Nah, sekarang ke manometer, gimana caranya? Di sini ada katup udara, kita buka. Nah, otomatis kan di sini belum ada air. Nah, katup udara ini harus benar-benar terisi air penuh. Tadi kan sudah saya ingatkan, semua percobaan harus tidak ada gelembung udara. Di sini masih ada gelembung udara. Gimana caranya supaya gelembung udara tidak ada? Ini air akan keluar. Dengan air akan keluar, otomatis di sini air penuh. Secara langsung bahwa ini tidak ada gelembung udara. Gimana caranya supaya ini air penuh? Nah, kita bantu, kita masukkan piston di air penuh dan ada suatu tekanan. Kalau sebelah sini menghilangkan gelembung udara, itu kita angkat, otomatis air mengalir ke katup udara. Nah, kalau ini kan beda tingginya kan beda. Secara logika tidak mungkin saya angkat ini airnya tidak akan naik karena apa? Tinggi bedanya beda, lebih tinggi katup udara di manometer. Caranya gimana? Ini ada suatu tekanan, ada beban 0,5 kilo. Kita beri air
kemudian diberi beban 0,5 kilo diberi ini. Terus kemudian katup 6 kita buka. Oke, katup 8 kita buka. Nah, ini sudah keluar. Tapi ini kan belum keluar. Kita ulangi lagi sampai air ini keluar. Kemudian kita tutup katup 8 supaya air tidak keluar. Kita tutup. Oke. Kemudian untuk mengambil ini katup udara di sini kita buka. Nah, kita ambil lagi. Udah. Diisi lagi. Kita isi lagi, kita angkat. Cara sama, kita hilangkan dulu gelembung udara sini. Kita cek, nggak ada. Taruh sini. Taruh meja ya. Nah, kemudian diberi beban lagi. Oke. Sampai air keluar. Ini bisa buka. Oh, masih belum, masih ada gelembung udara. Ya. Masih ada gelembung udara. Kita ulangi lagi, katup 8 kita kunci lagi. Ini kita ambil, kita buka katup udara. Diisi lagi. Sampai gelembung udara hilang. Kita masukkan caranya sama seperti tadi 1A, katup udara. Kita kunci, ada gelembung udara enggak ada. Kita masukkan, prosesnya sama seperti tadi untuk menghilangkan gelembung udara. Jadi sebelum praktikum ya, jangan lupa dihilangkan gelembung udaranya dulu. Kita buka 6, 8 kita buka. Nah, sudah keluar ini ya. Jadi benar-benar sudah tidak ada gelembung udara di sini. Ya, tidak ada gelembung udara karena ini terisi air penuh. Ya. Nah, ini penuh ya. Oke. Kemudian saya kunci ini. Katup 8 saya kunci. Katup udara saya kunci rapat. Nah, jelas ya. Jadi gelembung udara sini tidak ada. Karena sudah diisi air melalui beban ini, ya. Kemudian kita ulang lagi, ya. Ini juga lagi, ini, dan ini mulai kegiatan praktikum, ya. Ini masukkan dulu seperti tadi, oke. Kita naikkan, kita kunci. Nah, oke, ini selesai. Nah, ini selesai, kita masukkan ke ini. Jelas ya? Jadi ini sudah mulai praktikum ini, gelembung udara tidak ada di sini, untuk ke arah manometer tidak ada. Oke? Nah, sebelum percobaan kamu lihat data di sini, yaitu yang nilainya konstan. Nah, ini ada L1, L3, L4, H2. Ini nilainya konstan, tidak akan berubah-ubah. Ngerti ya? Nah, ini L1, L3, L4, H2. Caranya gimana? Nah, ini. Ini kamu beri beban. Oke. Nah, ini semua terkunci semua. Jadi sebelum melakukan percobaan, kita tulis nilai konstannya dulu. Nah, di sini ada nilai konstan L A B, gitu. Ada nilai konstannya L1, L3, L4 dan H2. L1 mana? Nah, di sini dicek R1 dari sini ke sini. Jadi dari sini ini namanya S1. L1 ya. Umpama saya hitung ini. Oh, ini 6,5. Kita tulis L1-nya 6,5. Terus L2-nya mana L2? Oh, ini apa? L3, bukan L2, L3 dari permukaan air ke datum. Dari sini. Nah, ini kita luruskan sini. Nah, ini kurang lebih 13. Kita tulis L3 13 cm. L4 mana? Ini 0 ke datum. Nah, ini diukur sini, nolnya mana? Oh, L4-nya 5,5. Kita tulis 5,5.
Terus H2 itu mana H2? Ini kan H2 airnya ini. Nah, di sini muncul ke sini. Ini berapa ini H2-nya ini? Oh, ketemu 3,5. Ini tidak berubah, ada tekanan, ini tetap ya, airnya tetap naik tapi panjangnya tetap. Jadi 3,5. Nah, sudah itu sudah selesai yang nilai konstannya melakukan percobaan. Oke, jelas ya, dengan beban ini yang lebih kecil, yaitu bebannya itu satu ini 0,5 gitu, ditambah 0,1 kilo atau 10 gram ini ya, 100 gram ya, jadi otomatis berapa? 0,5 ditambah 100 gram otomatis 0,6 kilo. Oke, jelas ya, kita mulai. Nah, sudah sebelum mulai kita buka ini, kita mulai ya. Jadi semua tadi saya jelaskan kembali, yang nilai konstan sudah selesai, kita catat. Nah, sekarang saya bebani, ini namanya beban bertambah. Beban bertambah, seperti tadi percobaan 2A, beban bertambah dan beban berkurang. Nah, sekarang beban bertambah untuk bordon sama manometer. Oke, saya buka keran 6 sama keran 8. Nah, oke, kita catat beban bertambah untuk bordonnya 2, kita catat beban bertambah 2. Oke, terus kemudian manometer yang sebelah kiri, ini sebelah kiri sebelah kanan ya, ini ada air reksa. Oh, ini beratnya tingginya 120, kita tulis beban bertambah sebelah kiri 120 ya, ini dalam mili ya, dalam mili. Sebelah kanan 250. Oke, beratnya bebannya 0,5 kilo, kemudian diberi beban lagi ya, nah, tambah menjadi 0,6 kilo. Dan jangan lupa L2 nya itu dihitung juga, L2 nya dihitung. Oh, ketemu 3,7 L2 nya, kita hitung, kita beban bertambah 3,7 ya. Terus ini berapa ini keduanya? Oh, 2,1, ditulis 2,1. Sebelah kiri berapa? 110 dan 265 ya. Nah, terus diisi lagi. Nah, dan seterusnya ya, saya anggap dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa L2. Nah, ini 6, 7, 8, 9, 10, 1 kilo. Ingat, jangan lupa L2 ya. Kalau L2 tidak diisi, saya salahkan ya, karena beban waktu turun delta H nya itu berapa, ini penurunan itu namanya L2, jangan lupa. Kemudian beban berkurang, kamu kurangi dua-dua. Nah, waktu kamu kurangi jangan lupa juga L2, kamu catat bordonnya berapa, manometernya berapa, L2 nya berapa, kamu kurangi juga. Nah, dia akan naik ya. Nah, dia akan naik, itu berapa L2 nya, bordonnya berapa, ini beban berkurang. Ini tampil dua-dua ini. Nah, ini selesai ya. Jadi jangan lupa L2 nya, saya ingatkan jangan lupa L2 nya, delta H nya itu berapa penurunannya. Nah, dan sudah selesai itu, nah nanti kamu hitung, ada H1, H2 kan konstan, H3 datanya dari mana? Nah, nanti dalam hitungan, kalau kita preferensi tidak akan selesai, kita nanti dalam hitungan gimana caranya cari H1 sama H3. Nah, kalau H1 ini, nah ini kan H3A dikurangi B, A nya itu mana? L4. L4 kan nilai konstan, ditambah air raksa sebelah kiri. Nah, itu hati-hati satuannya. Nah, A diketahui, B nya L3 konstan dikurangi delta H.
delta H itu L2 itu. Delta H itu mana? L1 dikurangi L2. Makanya saya ingatkan L2 harus dicatat, jangan sampai lupa. Ya, jelas ya. Nah, kemudian H3 A kurangi B untuk mengetahui hasil daripada H3. Kalau H1 gimana? Air raksa sebelah kanan dikurangi sebelah kiri. Jadi H1 itu ini 250 dikurangi 120. Nah, itu H1. H1 air raksa sebelah kanan dikurangi air raksa sebelah kiri. Itu beban bertambah. Beban berkurang ya juga gitu. Sebelah kanan beban berkurang dikurangi beban sebelah kiri, beban berkurang juga. Nah, kemudian itu selesai semua nanti akan dimasukkan dalam rumus. Nah, itu dilihat dari petunjuk praktikum fisika 4. Itu harapan saya supaya jelas saya jelaskan mengenai percobaan 2, yaitu 2A dan 2B, masalah pengukuran tekanan Gordon Boss dan manometer. Terima kasih.